Aku tanganin orang yang pakai sesuatu. Oke. Dia sakit tapi kayak disiksa, ya kan? Antara hidup Mati. dan mati. Halo guys, welcome to Talk Me. Luar biasa, malam hari ini kembali lagi di episode Talk Me yang entah keberapa kali dengan narasumber yang tentunya luar biasa sekali dan memiliki pengalaman yang sangat menarik banget nih. Nanti kita bisa tanya-tanya sama narasumber kita mengenai pengobatan medis dan non medis, dan tentunya ini berhubungan dengan mereka-mereka yang tidak terlihat. Waduh, serem banget ini. Oke, buat teman-teman mungkin yang punya cerita dalam hal apapun, utamanya horor, bisa banget nih kalian kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp dan email di bawah ini ya. Jangan lupa sertakan nama, usia, lalu kirim cerita kalian. Intinya nanti bakal kami pilih dan kami undang ke studio. Oke, langsung aja kita kenalkan narasumber kita. Ada Nyai. Halo, selamat malam. Malam juga sayang. Aduh, ini seksi banget suaranya ya. Ini kita syuting tengah malam, ini sekarang jam 1 malam ya guys ya. Iya, ini kita kedatangan narasumber yang misterius sekali ini ya. Masa sih? Iya, sudah hitam-hitam pakaiannya. Tapi suaranya imut, tapi ternyata menyeramkan, Nyai. Gitu ya? Berarti yang di belakang gue ya? Boleh kenalan dulu nih sama netizen. Halo, saya Nyai. Panggilannya itu sebenarnya namanya tuh panjang ya. Cuma disingkat aja Nyai aja. Nyai aja. Oke, biasanya terkenal ini ya di Purwokerto atau di mana nih sebelumnya? Aku udah keliling kemana aja. Kemana aja? Iya. Cuman sekarang stay di Purwokerto. Bisa dicari di Google apa nih, Nyai? Pijat tapak Nyai. Pijat tapaknya ini ada di sini ya, nanti diedit ya guys. Bisa diklik ya. Ngomong-ngomong soal pijat, kemarin Eka juga baru banget pijat sama Nyai. Enak Gimana? loh. Mantap. Udah Enteng. legaan. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin pundaknya sering pegel, sering capek, solusinya pijat tapak Nyai. Promosi. Tapi beneran, ini review asli, kemarin sempat pijat sama Nyai kan. Udah lebih enak sekarang. Oke, Nyai, dari kapan sih mulai pijat dan dekat dengan dunia spiritual? Kalau yang seperti melihat dunia itu emang dari kecil ya. Cuman pas lepas dari janda itu banyak yang masuk dalam pengobatan. Oh. Gitu. Jadi dulu awalnya belum mengobati ya? Belum. Itu di Belum tahun berapa mengobati. tuh mulai mengobati? Itu sekitar 2015 kalau nggak salah. Wah, udah lumayan lama ya Iya, 2015. Terus aku hunting ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu aku dikenal sama orang. Iya. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau Nyai sendiri itu asli mana? Aslinya? Aku asli Jakarta. Bokap sih Jogja, emak Betawi. Jakarta, Jogja. Nggak ada Sunda-Sundanya ya? Kagak ada, cuman nangkring di Sunda udah pernah gitu kan. Oke. Iya, Garut, Iya. Pangandaran semua. Oke. Jawa Barat. Jadi awalnya terjun bisa ke pengobatan itu gimana ceritanya, Nyai? Ya aku juga nggak tahu. Ngalir aja semuanya. Ngalir gitu aja, terus tiba-tiba ada orang yang nyari. Udah ada di depan pintu, minta tolong. Kayak gitu. Lah aku kan nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, akhirnya disuruh Belajar bukan, disuruh datang ke tempat dia untuk cek. ngobatin. Ya tiba-tiba aku melihat semuanya gitu. Kayak gitu. Tapi basicnya memang sudah bisa Udah melihat. ada, bisa itu, melihat kalau bisa. Itu hanya peka aja atau memang sudah indigo lengkap? Indigo apa sih semua, namanya? Batin juga, ini juga semuanya. Itu udah masuk indigo atau lebih dari indigo? Aku nggak tahu, indigo. Indomie. Oke, lengkap ya semuanya. Itu memang dari keturunan? Itu dia, gua nggak tahu. Nggak tahu. Makanya banyak orang spiritual tuh pada nyari, nanya ke bokap gitu waktu itu masih hidup ya, bokap masih hidup, ditanya-tanya terus. Nah aku nggak tahu, aku juga nggak tahu kayak gini juga nggak tahu, gue bilang gitu. Oke, berarti bukan mencari atau mengasah, bukan ya, Nyai? Memang nggak ngalir pernah. semuanya. Iya, aku belajar itu dari Allah. Oke. Siap. Cuman mendekatkan diri dari Allah, mencari tahu diriku siapa, baru mengenal Allah. Kayak gitu. Luar biasa. Itulah jati diri. Oke, untuk pengobatan berarti medis, non medis? Medis non medis. Jadi kalau medis, kalau dia penyakit dari segala lambung, kepala atau apa, insya Allah bisa aku tarik. Itu berarti masuknya alternatif. Alternatif. Oke, pengobatan alternatif, medis dan non Non medis. medis. Oke, berarti kalau dari 2015 sampai sekarang udah banyak banget nih pasiennya.
Banyak banget, tapi yang paling banyak itu di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Mm-mm. Berarti Nyai kayak orang tuh datang sendiri gitu. Iya, datang Dimanapun sendiri. Nyai Iya. ada aja klien dari mana gitu. Iya, kan aku tipenya gini. Heeh. Biarlah orang yang mencariku, Ah, bukan aku yang mencari mereka semua. oke. Kayak gitu. Jadi kan kita jadi nggak terlihat kesombongan atau gimana kan? Betul, Kayak gitu. betul. Jadi teman-teman yang spiritual itu suruh nyuruh buka aja gitu kan. Aku masih takut gitu kan. iya. Takut nanti sombong. Mm-mm. Gitu doang. Tapi punya guru nggak sih Nyai? Nggak Atau punya. ya ngalir aja memang. Ngalir. Tapi kalau punya sahabat itu yang paling yang paling disegani ada Garut. Garut. Abah Maksum, Oke. almarhum. Dia banyak ngasih pelajaran buat aku. Dia ngasih Wejangan. ya supaya kita jangan sombong. Oke. Dan satu pesan dia, Apa tuh? mulutku nggak boleh sumpah serapah. Seemosi apapun. Iya, soalnya kejadian. Tapi bisa mengontrol itu semuanya. Insya Allah dulu sih emang Dulu belum mah bisa. masih ya asal Masih kalau udah kesel ngomong langsung kejadian. kejadian. Jadi kalau itu harus aku emosinya harus redamin semua kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk di Purwokerto sendiri banyak juga nggak nih pasiennya Nyai? Alhamdulillah di Purwokerto banyak yang sakit ya. Alhamdulillah banyak yang sakit. Oke. Iya. Bukan masalah banyak yang sakit, maksudnya banyak yang aku tangani yang sakit. Iya sakit. Ah. Oke. Kalau pengobatan medis mungkin banyak lah ya, maksudnya kita Kalau medis ada banyak. darah rendah, ada ini dan lain-lain. Tapi kalau yang non medis ini apa aja tuh jenisnya yang sudah pernah ditangani Nyai? Pasti kan banyak dari level yang biasa sampai tinggi. Kalau yang medis itu ya, itu penarikan penyakit. Ya, penyakit dari dokter ya, Iya. istilahnya udah di iniin Dokter. Mm-mm. Baru ke alternatif. Ke alternatif kayak gitu. Oke. Paling aku cuma narik-narik aja. Mm-mm. Gitu kan, buat ngeredamin sakitnya Iya. aja. Atau ngecek penyakit apa aja yang ada di tubuh manusia itu. Iya. Gitu kan. Kalau non medis itu aku tanganin orang yang pakai sesuatu. Oke. Dia sakit tapi kayak disiksa, ya kan? Antara hidup Mati. dan mati. Dan kebanyakan orang yang sakit karena non medis itu memang kiriman. Ada susuk. Ah. Berat itu. Kalau susuk itu berat. Kayak gitu. Boleh jelaskan susuk itu apa Nyai? Yang kita cari sendiri untuk diri kita. Maksudnya Susuk itu seperti apa? Mungkin kan banyak yang benda, ya kan, Paham. yang dimasukin ke Oke. tubuh. Ya, kayak gitu. Terus dia nggak bisa ngelepas. Oh iya. Jadi Dan akhirnya dia tersiksa tersiksa sendiri. Dan di situ aku coba nanganin. Kayak gitu. Biasanya pengobatan itu berapa lama Nyai? Kalau pengobatan yang nanganin seperti itu paling dia minta cek kan, Iya. minta cek ini gimana, ya aku bukannya mendahului Allah, Iya. jadi aku lihat sisinya ya. Kalau penyakit semua bisa disembuhkan, tapi kematian gak bisa. Gak bisa. Oke. Itu dia. Oke, serem ya. Ini kita baru intro ya ceritanya. Pastinya masih banyak banget cerita. Tadi kan pengobatan itu yang susah yang susuk ya. Yang susuk sama itu ya, punya isi. Itu biasanya berapa lama sih Nyai? Atau tergantung tingkatannya? Tergantungnya itu saat aku ngecek ke dia, gitu kan. Kalau memang aku lihat ini lama, ya paling berapa hari, 3 hari yang aku tinggal gitu kayak gitu. Yang paling cepat itu kemarin di Notok ya. Notok. Yang paling cepat di Notok kemarin 2 hari aku kerjain selesai. Kayak gitu. Ada nggak sih kasus yang paling serem dan berat? Berat banget sih ada. Yaitu yang pakai susuk itu. Ngeliat gue tuh kayak kepanasan. Oke. Ini yang yang ada jinnya gue apa dia gitu kan? Kan jadi gue jadi bingung ya. Dia panas ngeliat gue kayak gitu, ya kan? Pas gue lihat ceknya gitu, ada sesuatu di badannya. Ada susuk dan seseorang di situ. Jadi nih yang
yang dampingin dia itu nggak mau lepas, makanya dia disiksa seperti itu. Itu lama ya prosesnya? Itu prosesnya cukup waktu itu aku sebulan ya. Sebulan untuk ngatasin mereka yang lagi itu kan, karena ibunya itu belum ikhlas gitu kan. Okay. Jadi lama. Maaf, tapi endingnya itu sembuh atau endingnya udah lepas pas sakaratul maut. Karena aku di situ aku udah bilang sama temanku ya, iya. Tin tolong jaga, malam mau ngabisin. Dan malam itu kita kayak disirep. Dan aku tatonya tiba-tiba aku udah ada di rel kereta. Oh ya? Nah, pas ada di rel kereta itu, aku ketemu 2 makhluk gaib, yang satu gagu, yang satu budak. Nah di situ dia lagi memperebutkan, ya kan, lagi memperebutkan, dan ketemu aku di situ berhadapan. Iya. Kayak gitu. Dan setelah itu aku tuh kayak orang gimana ya? Ya apa sih nih gitu kan? Langsung aku buru-buru sadar kan. Terus kayak terinjak badan aku. Tin lu kalau lewat biasa aja, jangan injak badan gua. Lah gua di sini katanya. Iya. Kayak gitu kan. Pas lihat maknya teriak-teriak kayak gitu ya udah. Itu nggak mau habisi. Soalnya udah teriak gelap. Iya. Itu yang pengobatan susuk itu tuh karena memang lagi sakit terus nggak bisa lepas atau gimana Nyai? Iya, itu dia lagi sakit. Oke. Nah, kita cepet-cepet cari daun kelor kan. Cari daun kelor. Sama ini juga nggak mempan sama ustadz lain, ya udah aku coba cari daun kelor untuk ngepres ke dia. Kayak gitu. Kalau gitu Nyai, sakitnya kayak gimana sih Nyai? Nggak bisa bangun kah atau? Itu kayak disiksa ya? Disiksa. Jadi untuk celah untuk mengucap aja dia susah. Itu udah benar-benar Allah udah menutup. Iya. Kayak seperti itu ya, kayak menutup, nggak bisa ngomong apapun. Untuk istighfar aja susah. Sebenarnya orang yang cari susuk itu untuk apa sih Nyai? Satu ya, untuk pengasihan ya. Biar beraura, iya. Ya kan, memancing rezeki, ya kan, memancing laki-laki bagi perempuan. Oke. Tapi itu cara yang tidak baik sekali ya. Ya iyalah, susah benar. Susah. Soalnya kita kalau sudah melakukan perjanjian dengan goib tuh nggak akan lepas ya katanya ya. Kalau perjanjian dengan goib beda itu lagi ya. Beda lagi. Itu pesugihan. Kayak gitu. Kalau ini kan dia memasang. Iya, untuk mempercantik diri. Dan kebanyakan sebelum meninggal memang susah lepasnya ya. Susah. Berarti lepasnya. Sebelum lepas itu nggak akan bisa meninggal. Tersiksa terus. Ya, tersiksa. Jadi hidup enggak, mati enggak. Kayak gitu. Banyak ya, jadi, yang seperti itu. Ya? Bagi orang yang seperti itu berhati-hatilah. Itu kesenangan saat. Ya kan? Betul. Kesenangan saat hanya untuk merugi. Iya. Apakah di era modern sekarang masih banyak yang seperti itu? Banyak banget. Ciri-cirinya apa sih Nyai orang yang pakai susuk? Kelihatan dari cara bicaranya. Kebanyakan orang bicara itu pakai susuk itu di bagian bibir sama kening. Jadi terlihat. Oke. Ya kan? Dari sini aura, dari sini bicara. Di sini aman kan Nyai? Aman. Serem banget. Kan aku udah izin. Oke. Udah izin sama Uyut kan? Enggak, maksudnya kita nggak ada yang terlihat memakai. Enggak ada. Waduh, serem sekali. Tahu-tahu ada trik sendiri gitu loh, kayak berubah gitu. Aura susuk terbaik itu air wudhu. Iya, betul sekali. Ya. Kalau kita ambil wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk dan wajah kita auranya terpancar. Luar biasa. Oke. Berarti Nyai kan nggak bisa dikatakan dukun paranormal, enggak ya? Banyak yang bilang kayak gitu, dukun. Lah, gue belajar di mana gitu kan, pikirannya kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Itu kan persepsi mereka masing-masing, ya terserah. Tapi banyak nggak sih yang memandangnya itu musyrik dan lain-lain? Iya, banyak banget yang kayak gitu. Dan pasti nggak percaya kalau kita tuh ya kalau Nyai itu sholat dan memang doanya tuh memang itu, zikir sama Allah gitu. Itu dia. Sampai barang-barang dari Laut Kidul itu datang ke semua ke aku. Caranya datang aja? Datang sendiri. Wah, keren. Itu ada narasumber aku juga dari orang yang ngebuktiin orang Pangandaran. Jadi segala batu apapun, segala mustika itu datang sendiri. Jadi aku juga nggak tahu. Emang aku percaya pertamanya itu nggak percaya. Iya.
nggak percaya sama sekali. Pas aku buktiin datang, ngumpullah semua. Semuanya. Heeh. Berarti semakin bertambahnya usia itu ilmu tuh semakin terasa sendiri. Nah iya, jadi netral aja, natural gitu. Jadi nggak terlalu kita mengejar. Iya, Nah kayak gitu. Kalau aku sih, ini kenapa aku ya, gitu kan? Iya. Orang nganggap aku gila lah, nganggap aku halu lah, terserah. Kan aku yang jalanin, Iya, betul. gitu kan? Mereka cuma komentarin doang, ya nggak masalah, itu hak mereka, gitu kan? Iya, betul. Karena memang pernah baca sih ada katanya ilmu tanpa guru atau Ya. apa gitu. Iya, laduni, Iya. ilmu laduni. Jadi itu ilmu tanpa guru. Dalam Islam juga ada itu ya. Ada. Laduni. Memang tertulis. Itu emang otodidak ya, dari emang hidayah dari Allah untuk membantu sesama. Iya, betul. Jadi perantara kayak gitu. Tapi kan Nyai kan sekarang sudah bisa ikhlas, ibaratnya menerima ya dengan Alhamdulillah. kelebihan yang diberikan. Pasti awalnya kan kaget kan? Merasa Enggak sih, enggak kaget, cuman banyak orang yang aku berdukun itu doang. Itu yang aku nggak terima di situ sebenarnya sih ya. Cuman ya udahlah, itu hak mereka. Iya, betul. Kita juga nggak bisa buat Iya, untuk membuat membuka mulut mereka. Yang penting kita menutup telinga kita sendiri aja. Oke. Gitu. Betul sekali, luar biasa ya. Tapi berarti Nyai semua yang diberi sama Allah sekarang tuh memang dianggap sebagai kelebihan Ya, atau aku kekurangan? Iya, kelebihan juga. Karena aku lebih, emang dulunya aku tuh lebih senang membantu orang ya. Membantu orang, terus aku lihat keluarga-keluarga aku pada sakit gitu ya, pengen banget gue bantu di mereka semua gitu, ikhlas. Oke. Gitu. Luar biasa. Tapi ada nggak sih Nyai yang sampai benar-benar perang goib gitu? Ya, aku pernah perang goib waktu di perumahan Kalibata. Pertama kali aku datang kerja di sana. Itu di sana aku ditunjukin semuanya. Itu kejadian paling serem itu, aku flashback ya. Iya. Flashback berada di hutan karet. Oke. Di hutan karet itu banyak orang yang lagi saling membunuh. Kayak gitu kan. Nah, itu di situ aku kaget juga sih. Di tengah-tengah banyak orang, terus aku kayak seperti nonton. Itu kenapa mereka gitu. Salah satu dari mereka ngelihat aku. Nah, itu aku dikejar sampai aku nggak tahu itu mau kemana, ya kan? Udah kayak kalang kabut deh. Pas sadar udah ngos-ngosan, darah pun ada di sekitar kita, sekitar aku ya. Itu posisi lagi tidur atau? Lagi tidur. Hah? Jadi roh aku yang dibawa. Itu berarti udah Flashback. di dunia, Iya. dimensi lain ya. Dimensi lain, masuk ke dimensi lain. Untuk fight sama mereka, iya. Itu darah dari mana Nyai? Ya, aku lihat pas dia ngebacok kayak gitu ya muncat ke muka aku kan. Tapi pas bangun ada beneran. Pas ada beneran bantal sama ya di kasur. Tapi Nyai aku kira nggak ada luka. besot-besot. Aku besot-besot mungkin kena ranting-ranting pohon ya kan di Oh, hutan. iya. I know. Aku saking takutnya lari kayak gitu. Tiba-tiba ini bener apa enggak sih gitu. Tapi kok darah mereka ada di sini. Sampai aku bilang, "Bos, aku tempat tidurku banyak darah. Bantar aku buang ya." Oke, tadi itu berarti mimpi yang nyata ya Nyai. Itu memang nyata mimpi tapi nyata. Tapi ya? nyata gitu. Itu kan biasanya di film-film itu memang ada. Ya? Emang itu kejadian film itu emang diangkat dari kisah nyata biasanya. Kayak gitu. Oke. Berarti maaf misalkan di mimpi itu Nyai ketangkap terus amit-amitnya kebunuh. Di nyata Paling aku terkapar ya. Luka tapi ya tetap luka. Makanya pintu aku nggak pernah tutup karena apa? Takutnya aku kenapa-napa. Dari dulu seperti itu. Pintu nggak pernah aku kunci. Takutnya aku kenapa-napa, Iya. kunci ntar gitu. Aku nggak bangun-bangun, ya kan? Kayak gitu. Wih, serem banget. Itu berarti pas bangun pas jam berapa tuh? Itu sekitar jam 2 kalau nggak salah. Pas aku mau tahajud. Aku biasanya kan mandi dulu tuh. Iya. Baru tahajud. Itu darahnya segar. Ya ampun, aku enggak gitu kan istilahnya, apa muncrat mana-mana gitu kan. Iya. Nggak mungkin lah Nggak gitu mungkin. kan. Ini sampai bos bilang, "Lu darah apa nih?" Iya. gitu kan. Ya nggak tahu lah bos. Ntar gue ngomong tadi sangka gue gila gitu kan. Udah buang aja ya, bilang gitu. Gue nggak pakai bantal, mau apa-apa. Itu berarti masa lalu di tempat yang itu kan? Iya. Tempat sebelum menjadi yang sekarang. Belum. Ada kejadian yang seperti itu. Iya. Tapi kayak gitu ngalamin berapa kali?
Udah sering ya. Sering. Aku, heeh. Tapi itu terjadi setiap tidur atau misal ke tempat ini terus tiba-tiba bisa lihat gitu? Selalu kayak gitu. Jadi setiap aku tidur itu nggak nyaman ya. Rogoku selalu terlepas rohku terlalu lepas. Heeh. Jadi rogo sukmo. Ada yang nggak bisa balik tuh? Alhamdulillah ya, yang di belakang aku bantu. Masih bantu. Tapi ada orang yang seperti itu memang tidak bisa balik ya? Ada yang bisa balik karena dia nggak punya sesuatu. Dan itu diincer sama lawan kayak gitu. Serem banget sih itu. Ya kalau memang dibilang serem ya serem, tapi aku udah biasa kayak gitu, jadi mau dianggap apa juga aku bingung ya. Jadi udahlah, pengalaman sekarang aku udah lebih terbiasa ya. Lebih terbiasa saat aku mendalami ilmu kanuragan, tenaga dalam. Oke. Jadi nggak bisa lepas sembarangan lagi sukmaku gitu. Sudah lebih bisa mengendalikan ya. Berarti belajar ilmu itu. Belajar itu di Purwokerto. Purwokerto. Dan aku belajar ilmu bela diri margalwi itu pas wisuda itu ada sesuatu. Nah di sesuatu itu aku bisa mijit. Nah dari Purwokerto itu aku belajar dari pijit. Dari itu. Nggak tahu kenapa nih tangan bisa gitu. Jadi apakah orang-orang yang terlalu terbuka, sensitif dan tidak tahu cara mengendalikannya harus belajar ilmu itu untuk membentengi diri? Belajar ilmu itu harus ada guru ya. Kalau dia cuma mempelajari sendiri individual, itu bikin stres, bikin gila nanti. Banyakan orang tuh pada gila ilmu ya seperti itu karena nggak ada yang bimbing. Betul. Kayak salah gitu. lah ya. Iya, salah jalan. Mau cari yang instan, pengen sakti, pengen apa gitu kan. Kalau aku kan nggak mencari itu. Iya, betul sekali. Iya, aku nggak mencari itu, tiba-tiba mengalir seperti itu. Iya. Dan Allah memberi aku pilihan gitu kan. Inilah pilihanmu. Betul. Karena mencari untuk membantu sesama. Luar biasa. Gitu. Memang katanya yang terpilih tidak bisa memilih. Nah. Kayak gitu. Tapi gambar-gambar juga nggak sih Nyai? Maksudnya kalau misalnya lihat sosok apa? Oh iya, saat itu juga aku bisa ngelihat sesuatu orang yang ada pendampingnya ya. Nah di saat itu aku mulai promosi ya bantu Ayah Wisnu. Iya, Mas Wisnu ini dia kan lukisannya. pelukis, Iya, ya. Dia kan pelukis. Lukisannya yang mau dilukis bisa ya nanti DM ke Instagramnya. Iya. Pelukis goib ya bisa, ya kan? Tapi transfer dulu. Ya. Oke. Maksudnya transfer ini ya, iya, energi. Transfer energi, betul, bukan transfer uang ya. Oke. Kayak gitu. Berarti kalau mau dilukisin sama pendampingnya bisa? Dicek dulu orangnya, benar nggak? Oh iya. Biasanya kan orang, ya biasanya kalau orang, aku mau cek yang ini dong, gue kan punya ini. Pas aku cek beda, kayak gitu. Kata-katanya doang ya? Iya, seperti itu. Jadi pengen dilihat, gue ada hodamnya kok, gitu kan? Kayak gitu. Berarti kegiatan Nyai sekarang selain pengobatan ngapain aja nih kesehariannya? Ya itu bantu orang, sekarang teater juga, nyanyi juga. Suaranya juga bagus banget. Diborong aja ya, mumpung masih hidup. Betul sekali, fleksibel ya. Nikmati aja, walaupun capek banget. Capek, aku kurang tidur emang. Soalnya kan jam 2 aku harus absen. Mandi, bukan ritual ya. Mandi sebelum tahajud. Oke. Biasanya kan orang yang seperti spiritual gitu kan ada nih yang jauh dari ibadah gitu. Nah itu dia. Itu yang salah ya? Iya, karena auranya belum terbuka dan tertutup awan hitam. Justru orang yang dekat dengan spiritual kemudian dekat sekali dengan Tuhannya itu malah menambah. Iya, kayak gitu. Biasanya kalau orang yang punya energi negatif itu susah banget. Gampang marah, meledak-ledak emosinya ya. Tersinggung, kesentil dikit aja langsung tersinggung. Itu emosinya jin. Ya, jangan bukan teman-temannya, bukan setan, bukan itu. Jin. Itu jin. Yang ada dalam tubuh dia. Udah jin, terus aura negatifnya udah lengkap. Gampang sakit. Yang seperti itu. Iya, ini kan kalau Nyai pengobatan itu kan berarti kan seperti dokter ya, menyembuhkan penyakit. Iya. Tapi dokter itu kan tidak bisa 100%
semuanya tuh sembuh, mulus, Iya, berhasil gitu. iya. Ada nggak sih yang menyalahkan Nyai, atau ada nggak sih beberapa pasien Nyai yang setelah disembuhkan itu mungkin meninggal, tidak sembuh gitu, dan Nyai disalahkan? Aku pernah disalahkan saat aku diminta orang Sumampir ya, dia minta dicek. Nah aku kan cek ya, aku cek, terus dia bilang ini tolong dong Nyai dipegang biar cepat sembuh. Iya. Ya kan. Aku cuman bilang ini udah nggak kuat, ya. Soalnya aku udah ngeliat di kelilingnya itu udah gelap ya, sekelilingnya dia. Bukannya aku mendahului Allah. Ini dia udah nggak kuat lagi. Aku bilang gitu. Tapi tolonglah ini disembuhkan. Iya. Ya aku kan nggak bisa, karena dia mulai mencapai kematian ya kan. Ya kalau misalnya dia masih sakit terus, masih aku lihat oh masih bisa. Tapi kalau aku lihat aduh, ya aku jadi nggak tega kan. Iya, untuk ngutarain itu, disalahkan aku. Aku disalahkan, dan itu aku merasa ya apa sih gitu kan. Aku cuma bantu loh, minta dicek silahkan. Kalau emang cek kamu itu apa mungkir gitu kan ya, mangkir gitu ya, ya aku bisa minta maaf ya. Tapi kan ini kan cuma minta dicek, terus minta disembuhkan, itu ya mintalah sama Allah. Iya. Gitu kan. Betul. Minta sama Allah, karena di sini aku cuma minta dicek, ya udah aku cek gitu. Itu disalahkan banget aku, sampai orangnya sebel, benci sama aku ya. Dia namanya juga anak kesayangan. Iya, betul. Terus akunya juga terakhir aku cek, aku bilang udah nggak usah. Sebelum malam kematian dia ngikut aku. Paginya meninggal. Oke, tapi kalau misalnya mau dinyalain kayak gitu ya udah takdirnya gimana ya Nyai ya? Iya, sempet aku vakum. Setelah Stres aku. kejadian itu. Iya, karena aku nggak merasa bersalah dan bersalah. nggak bisa bantu. Karena itu kan udah urusan Allah. Iya, betul. Ya kayak gitu ya. Tapi kadang mikirnya ya masih Iya, kayak gitu. masih ngededel aja. Iya. Udahlah, kata ayah kan gitu. Udahlah, itu kan udah takdirnya Udah gitu. takdir. Tapi kan dia nggak nerima keluarganya. Iya. Gitu. Sampai sekarang Nyai? Alhamdulillah dia udah lihat status aku ya. Jadi berarti Udah udah menerima ya. Menerima, memaafkan lah ya, intinya sudah Ya, insya Allah. bisa berpikir lebih positif ke depannya gitu. Terkadang manusia itu beda ya. Ada yang minta cepet ini mati, ada yang cepet ini dihidupin gitu kan. Dihidupin, disembuhin gitu kan. Yang nih kapan Nyai, kapan? Astagfirullahaladzim. Besok. Serem banget. Sampai kayak gitu aku kesel ya. Tapi sebenarnya makhluk yang tidak terlihat itu apakah bisa membunuh manusia? Sedangkan katanya manusia itu kan derajatnya Lebih tinggi dari mereka-mereka. Itu ketakutan itu dari diri sendiri, bukan dari setan. Iya. Karena kadang orang mencocok logikan ya, segala hal ke hal yang negatif gitu. Kecuali kiriman. Beda. Udah beda konteks lagi gitu ya. Kecuali kiriman. Oke, serem banget ya memang ya. Berarti sekarang mungkin teman-teman yang kadang sakit tiba-tiba dan ini tuh jangan langsung mikirnya spiritual gitu, positif dulu gitu ya. Terus ya kan jadi bikin penyakit. Iya. Ya kan? Betul. Kayak gitu. Kita pikirin positif aja dulu gitu kan. Iya. Check up dulu, benar gak nih? Betul Gitu. sekali. Jadi jangan langsung mencocok logikan yang tidak Iya. benar lah ya intinya. Banyak kan orang mengkaitkan seperti itu. Iya. Sugesti dan pikiran itu yang membuat kenyataan ya, sakit sendiri gitu. Sakit sendiri. Oke, luar biasa, sudah panjang sekali. Nanti mungkin ada fansnya Nyai ya yang mau request Nyai mengangkat cerita apa, bisa banget komen aja nih di komentar. Mungkin boleh Nyai kalau yang mau pijat dan mau lukis kemana nih? Kalau mau pijat ke Google aja ya, pijat tapak Nyai. Pijat tapak Nyai ya. Kalau mau lukis goib pendamping, silakan ke Wisnu Adiatma. Iya, oke, nanti ada di sini ya, ada di link deskripsi juga, teman-teman bisa langsung diklik. Dan kalau mau kenalan sama Nyai lebih dekat, ada Instagram Nyai? Ada. Iya, kemana nih? Nyai Samudra. Nyai Samudra. Ya, nanti bisa di follow. Terus yang mau curhat atau konsultasi ya? Iya. Bisa kalau mau banget. konsultasi silakan. Kita nggak dipungut biaya ya. Ikhlas. Oke. Bantu sesama. Luar biasa. Semoga berkah selalu dan sehat selalu Nyai ya. Amin. Iya, bisa membantu
semua orang Amin, untuk ya menjadi Allah. lebih baik. Emang itu impianku Iya. untuk membantu. Amin, bismillah. Terima kasih Nyai ya sudah berkenan Iya, untuk sama-sama, cerita Neng. panjang lebar dari A sampai Z. Iya. Ini setelah ini kayak mau cerita lagi sampai subuh ini. Iya. Oke, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Ingat ya, sugesti dan pikiran yang membuat kalian tuh ketakutan. Ingat satu hal lagi ya. Apalagi nih? Kita harus lebih mengenal diri sebelum kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Masya Allah, luar biasa. Harus lebih mengenal diri. Iya, sebelum mengenal diri Allah. kita sendiri sebelum kita mengenal Allah. Betul sekali, luar biasa. Ini sangat bermanfaat sih, membuka pandangan kita kuliah malam ya. Oke, terima kasih teman-teman yang punya cerita, bisa banget kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp dan email di bawah ini ya. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan kirim cerita kalian, intinya aja. Nanti bakal kita undang ke studio. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Nyai, sehat selalu.